Usai diperiksa selama 7 jam, Indra Kents langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam penjara selama 20 tahun dan terjerat pasal berlapis. Penetapan ini pemirsa dilakukan penyidik Barreskrim Polri usai memeriksa Doni sebagai saksi selama kurang lebih 13 jam. Setelah melihat cuplikan dari kasus Indra Kents dan Doni Salmanan sebelumnya, kelompok kami menyimpulkan terdapat 4 klaim yang ada dalam kasus ini. Klaim yang pertama adalah klaim faktual. Klaim faktual adalah klaim yang apa adanya, bersifat deskriptif karena dapat menggambarkan sesuatu dan terdapat pembuktian benar atau salahnya. Klaim yang kedua adalah klaim nilai. Klaim yang terkait dengan apa yang seharusnya terjadi, menetapkan nilai baik positif ataupun negatif terhadap sesuatu, dan preskriptif apabila bersifat mengarahkan. Yang ketiga adalah klaim subjektif. Klaim subjektif adalah klaim yang kebenarannya dipengaruhi oleh apa yang dirasakan ataupun dipercayai. Dan yang terakhir adalah klaim objektif. Klaim objektif adalah klaim yang mengacu kepada kriteria impersonal. Baik, setelah mendengarkan pemaparan dari klaim-klaim yang ada dalam kasus tersebut, maka dari itu sekarang kita akan melanjut ke dalam penjelasan berpikir kritis. Nah, apa sih berpikir atau analisis kritis? Jadi dewasa ini sangat cukup sulit untuk kita mengontrol berita atau informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, maka dari itu sangat perlu bagi kita untuk memiliki kecakapan dalam berpikir kritis agar dapat membedakan mana berita atau informasi yang benar ataupun yang palsu. Nah, untuk berita-berita palsu tersebut mungkin kita juga kerap mendengarnya dengan istilah hoax. Nah, informasi yang tidak benar ini juga rentan untuk dapat dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena terdapat beberapa kultur yang mungkin kurang baik. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih malas untuk mengkaji sebuah berita atau terkait kebenarannya. Nah, yang kedua adalah masyarakat kita juga rentan untuk malas berargumentasi atau mempertanyakan pemikiran, ide maupun informasi yang ada. Nah, maka dari itu sangat diperlukan bagi kita untuk dapat berpikir kritis melalui beberapa metode. Yang pertama adalah metode identifikasi, lalu yang kedua metode analisis, dan yang terakhir adalah metode evaluasi. Nah, sekarang kita mengawali dari identifikasi. Dalam proses ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat kita bisa ajukan. Contohnya adalah dari mana sih informasi ini datang atau siapa yang mengatakannya. Nah, dalam contoh kasus yang kita ambil, contoh fenomena Crazy Rich di Indonesia, Doni Salmanan, seorang Crazy Rich Bandung. Beliau mungkin umurnya masih bisa dibilang relatif masih muda. Nah, kita dapat mempertanyakan, apakah anak semuda beliau rasional untuk dapat menjadi seseorang yang sangat crazy rich dalam waktu instan? Nah, lalu yang kedua adalah tahap analisis atau analisa. Dalam tahap ini kita juga dapat memberikan pertanyaan, yaitu apakah klaim, argumen, kesimpulan, atau peristiwa yang dialami oleh Doni Salmanan ini dapat dibuktikan secara empiris. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah proses evaluasi. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa apakah peristiwa ini, fenomena Crazy Rich yang ada di Indonesia ini yang dialami oleh Doni Salmanan ataupun Indra Kents ini dapat dipercaya, diterima, atau ditolak. Nah, kesimpulan ini dapat diambil garis dari proses-proses yang telah ditempuh, yaitu proses identifikasi, analisis, dan yang terakhir evaluasi. Argumen adalah usaha membenarkan, membuktikan suatu kesimpulan, atau untuk meyakini bahwa suatu klaim benar. Contoh argumen dari kasus tindakan pencucian uang oleh Binimo yang dimiliki Doni Salmanan dan Indra Kents adalah kepercayaan rakyat Indonesia atas social media marketing sangat tinggi dan rakyat Indonesia sangat gampang dimanipulasi dengan uang. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus bisa menahan diri dan melakukan riset tentang kampanye marketing yang ingin mereka ikuti sebelum mengeluarkan uang mereka terhadap suatu bisnis. Mereka juga harus mempelajari konten-konten yang mereka lihat di social media sebelum mereka percaya. Hal ini sangat penting bagi netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia karena penyebaran hoaks antara masyarakat Indonesia sangat tinggi yang meningkatkan jumlah kasus penipuan yang ada.
Sementara counter argumen adalah tanggapan negatif dari sebuah argumen. Contohnya adalah kepercayaan rakyat Indonesia atas social media marketing sangat tidak begitu tinggi dan masyarakat Indonesia tidak begitu gampang dimanipulasi dengan uang. Meskipun ada banyak orang yang menjadi korban penipuan dan menyebabkan kerugian, banyak rakyat Indonesia yang tidak tertipu oleh skema ini. Hal ini terjadi karena banyaknya informasi benar, akurat, dan berbobot di social media yang memberikan himbauan kepada masyarakat atas bisnis-bisnis ilegal ataupun bisnis-bisnis yang suka menipu. Pola modus ponens. Jika P maka Q, padahal P maka Q. Sebagai contoh, jika Indra Kents adalah crazy rich, maka ia super kaya. Indra Kents adalah crazy rich, maka ia super kaya. Untuk pola berikutnya adalah modus tollens. Nah, aturannya adalah jika P maka Q, padahal bukan Q. Jadi, bukan P. Nah, contoh yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah jika Indra Kents dan Doni Salmanan merupakan crazy rich, maka mereka akan dikenal di antara kalangan konglomerat negeri ini. Indra Kents dan Doni Salmanan tidak dikenal di antara kalangan konglomerat negeri ini. Jadi, mereka bukan crazy rich. Yang selanjutnya adalah pola silogisme hipotesis, di mana polanya jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Jika dalam kasus ini dapat diterapkan pola tersebut menjadi jika pemerintah rutin dalam mengadakan penyuluhan hukum terkait investasi bodong, maka generasi muda akan lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan yang instan seperti Crazy Rich yang sedang heboh belakangan ini. Jika generasi muda lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan yang instan seperti Crazy Rich yang sedang heboh belakangan ini, maka potensi terjadinya penipuan pun akan terminimalisir di era yang semakin maju ini. Jadi, jika pemerintah mengadakan penyuluhan hukum terkait investasi bodong, maka potensi terjadinya penipuan pun akan terminimalisir di era yang semakin maju ini. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Jika kita menggunakan kasus yang kelompok saya sudah pilih, contoh penggunaan silogisme disjungtif adalah premis 1. Entah pemerintah serius menggalakkan penyuluhan terkait investasi bodong atau semakin banyak korban penipuan, pemerintah kurang serius menggalakkan penyuluhan terkait investasi bodong. Jadi semakin banyak korban penipuan yang belakangan terjadi. Premis 2. Entah pemerintah serius menggalakkan penyuluhan terkait investasi bodong atau semakin banyak korban penipuan, kasus penipuan semakin berkurang, jadi pemerintah sudah serius dalam menggalakkan penyuluhan terkait investasi bodong. Jadi konklusi yang kita bisa dapatkan dari premis 1 dan kedua adalah semakin banyak investasi bodong dan pemerintah sudah melakukan penggalakan yang serius terkait investasi bodong tersebut. Selanjutnya pola deduktif spesifik dilema. P atau Q, jika P maka R. Jika Q maka S, jadi R atau S. Jika Doni menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya, atau tidak minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya. Jika Doni minta maaf, maka hukumannya akan dapat diringankan. Jika Doni tidak minta maaf, maka bisa saja Doni tidak terbukti atas perbuatannya. Jadi harus memilih apakah meminta maaf dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman, atau tidak minta maaf sehingga tidak adanya pengakuan atas perbuatan salahnya. Contoh argumen induktif spesifik. Yang pertama, argumen induktif analogis. Semakin banyak Gen Z yang mempercayai bahwa memperoleh kekayaan secara instan melalui trading seperti membalikan telapak tangan. Hal ini dikarenakan maraknya influencer-influencer seperti Indra Kents dan Doni Salmanan yang mempromosikan trading sebagai sumber penghasilan yang bonafit tanpa memerlukan kerja keras. Nyatanya, investasi yang dipromosikan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan banyak menelan korban sebagai investasi bodong. Oleh karena itu, berkaca dari kasus ini, anak muda Indonesia harus lebih bijaksana dan menggunakan logika berpikir sehingga tidak terlena dengan memperoleh kekayaan secara instan seperti membalikan telapak tangan. Yang kedua, argumen induktif generalisasi.
Kaya secara instan di usia muda merupakan impian anak muda di negara ini. Dengan iming-iming mendapat kekayaan secara instan, Indra Kents dan Doni Salmanan berhasil mengelabui sebagian besar anak muda dengan memamerkan harta kekayaan mereka melalui investasi trading. Banyaknya korban dari investasi bodong ini menunjukkan banyaknya anak muda yang terlena dengan keinginan memperoleh kekayaan secara instan di negara ini. Yang ketiga, argumen induktif kausalitas. Tuntutan sosial yang berasal dari keadaan masyarakat, budaya, dan lingkungan yang condong pada gaya hidup hedonisme menyebabkan anak muda ingin memperoleh kekayaan secara instan. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak anak muda tergiur dengan investasi trading yang ditawarkan Indra Kents dan Doni Salmanan. Dengan iming-iming bisnis yang mudah dan profit yang besar, Indra Kents dan Doni Salmanan berhasil mendatangkan banyak korban investasi bodong dengan tujuan memperoleh kekayaan secara instan. Beberapa pola berpikir informal yang dapat ditemukan dalam kasus investasi bodong oleh Doni Salmanan maupun Indra Kents adalah yang pertama, argumentum ad baculum. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman untuk mewujudkan kehendak kesimpulannya. Misalnya pada awal mula korban menyadari bahwa ini merupakan investasi bodong, banyak korban yang meminta agar dikembalikan uangnya atau mereka mengancam akan melaporkan Indra Kents dan Doni Salmanan ke polisi. Argumentum berikutnya kita menemukan adanya unsur argumentum ad misericordiam, yaitu meminta belas kasihan agar lawan bicaranya menerima kesimpulannya. Contohnya juga bisa kita temukan dari kolom komentar lagi, di mana banyak cuitan dari korban yang meminta agar uangnya dikembalikan dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan hasil jerih payah pekerjaan mereka, atau uang tersebut merupakan pinjaman dari bank. Selanjutnya kita juga menemukan adanya argumentum ad ignorantiam yang merupakan cara berargumen yang mengacu kepada ketidaktahuan. Jadi sesuatu dianggap benar atau salah karena belum terbukti. Dalam kasus ini ketika Indra Kents misalnya mempromosikan tentang binomo, dikatakan bahwa binomo adalah investasi legal, resmi, dan dijamin di Indonesia. Namun ketika tertangkap dan diperiksa, Indra Kents mengelak menyangkal pengetahuan atas status legalitas binomo tersebut. Lalu berikutnya kami juga menemukan adanya argumentum ad populum atau appeal to popularity, yang mana sesuai dengan namanya, ad populum berarti khalayak banyak. Argumen ini berusaha untuk menimba dukungan banyak orang untuk mendukung kesimpulan yang ditarik. Jadi singkatnya, kebenaran itu diukur oleh suara mayoritas. Contoh argumentum ad populum pada kasus ini adalah misalnya gagasan semua orang di Indonesia sudah berinvestasi dan menggali profit dari binomo. Bagaimana dengan Anda? Binomo dipandang sebagai platform yang resmi dan cara trading yang benar karena sudah banyak orang yang menggunakan dan berinvestasi dengan menggunakan binomo ini, sehingga banyak orang yang tadinya tidak memiliki pemahaman atas binomo tapi melihatnya sebagai binomo ini benar karena udah banyak yang menggunakan. Selain itu, kami juga menemukan adanya argumentum ad populum secara tidak langsung, yaitu acuan pada snob, di mana contohnya di sini terlihat ketika Indra Kents ataupun Doni Salmanan kerap kali mereka menggandeng beberapa public figure. Jadi contohnya di sini dengan menggandeng public figure untuk menunjukkan kepada masyarakat yang ingin menjadi kaya atau beruntung seperti public figure tersebut, maka diajak bergabung dengan binomo.